Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya. Pagi. Ya, silakan semuanya mengaktifkan mic dulu. Aktifkan mic-nya. Baik. Jadi sebelumnya mari kita mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah SWT pada pagi hari ini kita bisa bertemu kembali dalam kegiatan pembelajaran yang walaupun dilaksanakan secara daring. Ya, walaupun dilaksanakan secara daring, saya berharap semoga kalian semua tetap termotivasi melaksanakan kegiatan pembelajaran ini di tengah keterbatasan akibat pandemi COVID-19. Kemudian selanjutnya saya mengingatkan agar kalian tetap mematuhi protokoler kesehatan, yaitu menggunakan masker, jaga jarak, hindari kerumunan dan mencuci tangan dengan sabun, makan makanan yang sehat, dan lakukan aktivitas olahraga yang terbatas untuk bagaimana kalian bisa menjaga kesehatan kalian masing-masing. Baik, sebelum kita mulai, agar lebih barokahnya kegiatan kita pada pagi hari ini, silahkan salah satu di antara kalian memimpin kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, sebelum kita memulai acara daring kita pada pagi hari ini, agar lebih berkahnya, supaya kita membaca doa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, baik. Terima kasih kepada Tamzil Amrul Ain. Semoga dengan doa yang tadi kegiatan kita pada hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelumnya nanti kalian mengisi presensi, absensi melalui link yang sudah Pak Guru sebar melalui Google Form atau WA grupnya, itu ya. Baik, pada hari ini Pak Guru akan menyampaikan materi, yaitu masih kita berbicara tentang perubahan sosial. Pada materinya adalah dampak perubahan sosial. Silahkan dimatikan mic-nya dulu sebentar. Saya akan menampilkan di sini materi yang akan kita bahas pada hari ini. Mari diperhatikan, ini materi kita masih materi perubahan sosial, ya. Di sini nanti ada beberapa submateri. Di dalam materi ini yang akan kita bahas adalah perubahan sosial dan dampaknya terhadap kesenjangan sosial di masyarakat, ya. Adapun indikator tujuan pembelajaran pada kompetensi dasar, yaitu nanti kalian bisa memahami berbagai jenis dan faktor perubahan sosial serta akibat yang ditimbulkan dalam kehidupan masyarakat. Kemudian yang kedua, menalar berdasarkan pemahaman dari pengamatan dan diskusi tentang perubahan sosial dan akibat yang ditimbulkan. Adapun indikator kompetensi dasarnya adalah memahami berbagai jenis dan faktor perubahan sosial serta akibat yang ditimbulkan dalam kehidupan bermasyarakat. Kemudian indikatornya memahami dampak positif dan negatif perubahan sosial, menjelaskan perubahan sosial dan dampaknya yang terjadi dalam kehidupan masyarakat setempat dengan menggunakan contoh-contoh nyata yang terjadi di dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, indikatornya di sini saya bertanya sekarang, apakah ada dampak perubahan sosial di dalam masyarakat? Adakah dampak perubahan sosial? Ada, itu ya. Baik, kita lihat di sini ada beberapa gambar yang akan Pak Guru tampilkan. Kira-kira ini dampaknya seperti apa? Nanti kalian bisa lihat. Sebelumnya saya tampilkan sedikit. Di sini ada beberapa dampak perubahan sosial. Dari gambar ini ada permainan tradisional, permainan modern, perilaku, peralatan hidup manusia sudah mulai berubah, ya. Sudah mulai berubah seiring dengan perkembangan zaman, gitu ya. Misalnya alat transportasi atau alat komunikasi, kemudian alat pertanian, perilaku manusia, permainan anak-anak sudah mulai berubah, gitu ya. Kita lihat kenapa itu bisa berubah, karena seperti yang sudah Pak Guru jelaskan beberapa waktu yang lalu, masyarakat itu ada dua sifat masyarakat, ya, bersifat statis dan bersifat dinamis. Ya, statis itu adalah
berubah secara lambat. Sedangkan dinamis berubah secara cepat. Berubah secara cepat. Oke, baik. Baik, kita lanjutkan sekarang. Kira-kira kita kembali ke pertanyaan tadi. Adakah dampak perubahan sosial di masyarakat? Ada ya? Ada. Ada dampak positif dan dampak negatif. Oke, baik. Kita lihat gambar berikut. Ada yang bisa menjelaskan Pak Guru dampak perubahan sosial ini dampaknya seperti apa? Perkembangan di bidang teknologinya. Perkembangan di bidang teknologi. Oke. Khususnya teknologi pertanian. Khususnya teknologi pertanian. Baik. Apa yang dirasakan oleh masyarakat dari perkembangan teknologi ini di dunia pertanian? Kemudahan. Di sini masyarakat bisa dipermudah. Satu-satu. Nabila Sadewi, Sentia. Melakukan pembajakan kehidupan masyarakat. Ya, dapat mempermudah masyarakat. Apalagi? Efektif dan efisien waktu, biaya itu ya. Biaya dan tenaga. Menghemat biaya. Apalagi? Masyarakat bisa meningkatkan kualitas kehidupannya karena dampak positif dari perkembangan teknologi tersebut. Baik Yulia Rahmadewi tadi mengatakan bahwa masyarakat dapat meningkatkan kualitas hidupnya. Ya. Misalnya diharapkan dengan perkembangan teknologi manusia dimudahkan bekerja, efisiensi biaya, waktu dan tenaga itu dapat menghasilkan panen yang lebih besar misalnya dengan modal yang lebih minim. Gitu ya. Oke, baik selanjutnya kita lihat gambar berikutnya. Dampak perubahan sosial yang berikutnya ini adalah ya, lapangan pekerjaan. Terbukanya lapangan pekerjaan. Nah, salah satu dampak positif perubahan sosial itu adalah terbukanya lapangan pekerjaan akan menimbulkan beraneka ragam lapangan pekerjaan, tetapi masalahnya adalah membutuhkan tenaga terampil yang memiliki pengetahuan dan pemahaman terhadap teknologi dan memahami bisa melakukan pekerjaan sesuai dengan bidang mereka masing-masing berdasarkan keahlian mereka, berdasarkan pengetahuan mereka, berdasarkan keterampilan mereka. Ini dampak positif ya. Dampak positifnya adalah terciptanya lapangan pekerjaan atau terbukanya lapangan pekerjaan atau munculnya beraneka ragam lapangan pekerjaan. Oke, baik, kita lanjutkan. Dampak berikutnya. Ini. Gambar yang semakin ya. Profesionalisme dalam bekerja. Ya, di sini kalau teorinya siapa ya? Teorinya Durkheim atau teori siapa? Yang membagi kelompok berdasarkan kelompok mekanik dan kelompok organik. Ya, kelompok mekanik sebelum mengenal pembagian kerja dan kelompok organik sesudah mengenal pembagian kerja. Nah, di sini salah satu dampak positif perubahan sosial itu adalah profesionalisme dalam bekerja. Profesionalisme dalam bekerja. Jadi bahwa perubahan yang kita alami pada hari ini adalah menuntut kita bekerja sesuai dengan profesionalisme kita masing-masing, gitu ya. Sehingga dalam hal ini ya masyarakat harus mengimbangi diri dengan perkembangan zaman dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena kalau tidak seperti itu, maka apa masalahnya? Apa yang akan ditimbulkan? Ya, pengangguran. Nah, ini adalah dampak positif ya. Dampak positif. Oke, kita lanjutkan lagi gambar berikutnya. Kita lihat gambar berikutnya. Ya, ini dampak perubahan sosial selanjutnya. Perkembangan dampak negatifnya hilangnya permainan tradisional. Satu orang jawab. Selina, oke. Hilangnya permainan tradisional di anak-anak. Oke, hilang. Lunturnya atau mulai ditinggalkannya permainan tradisional pada anak-anak. Atau bisa lunturnya budaya bisa menimbulkan sikap individualisme. Ya, menumbuhkan sikap individualisme pada anak. Ya. Terus? Menurunkan daya intelektual. Ya. Menurunkan intelektual anak.
menurunkan intelektual. Kecerdasannya karena terlalu kecanduan terhadap gadget. Ya, kecanduan terhadap gadget dapat mengakibatkan terjadinya penurunan intelektual atau pengetahuan terhadap anak. Bagus Nabila Salewi. Oke, baik. Selanjutnya ini adalah bahwa salah satu dampak negatif dari perubahan sosial adalah lunturnya budaya lokal akibat dari perkembangan zaman dan perkembangan teknologi. Contoh misalnya pada gambar ini Anda bisa melihat bahwa ketika permainan-permainan itu sudah tergantikan oleh permainan modern, maka cenderung anak-anak akan meninggalkan permainan-permainan tradisional yang mungkin mereka anggap adalah membosankan. Ya, ini akibat dari tadi perkembangan teknologi, munculnya permainan-permainan modern, dan banyak kita lihat jenis-jenis permainan modern pada hari ini yang kemudian sangat digandrungi oleh anak-anak, ya, sangat digandrungi. Bahkan permainan ini sering anak-anak itu lupa waktu, ya, lupa waktu, kemudian mengabaikan tugas dari orang tua bahkan dari sekolah, atau kadang-kadang mereka lupa buat mengerjakan PR-nya, gitu ya, lupa mengerjakan PR akibat kesibukan mereka bermain permainan modern ini. Nah, ini ya sebagai salah satu dampak negatifnya adalah lunturnya budaya lokal, ditinggalkannya permainan-permainan tradisional. Ini sebagian kecil contohnya, contoh ketika terjadinya perubahan dalam masyarakat terkait dengan lunturnya budaya lokal itu. Misalnya salah satu juga, misalnya anak-anak sekarang kan cenderung tidak suka dengan makanan-makanan tradisional. Kemudian mulai ditinggalkannya pakaian-pakaian tradisional misalnya. Nah, makanya kemarin pada Hari Budaya Nasional kita disuruh oleh Bapak Kepala Sekolah untuk menggunakan Pakaian adat Nusantara. Ya, pakaian adat Nusantara itu sebagai cara untuk bagaimana mempertahankan mempertahankan budaya-budaya lokal kita. Budaya-budaya lokal kita. Itu ya. Baik. Selanjutnya kita lihat. Nah, ini dampak perubahan sosial selanjutnya Remaja. ya, kenakalan remaja. Nah, ini adalah salah satunya adalah kenakalan remaja ini adalah contohnya minum-minuman keras. Minuman keras. Nah, ini kenapa bisa terjadi hal seperti ini akibat dari perubahan sosial? Kurangnya pengawasan dari kedua orang tua. Kurangnya pengawasan orang tua. Ada lagi yang lain? Pergaulan bebas. Ya. Agamanya juga. Ya. Hidup Kurangnya pendidikan religius. Ya, kurangnya pendidikan. Ya. Apa lagi? Kurang tegas norma dalam masyarakat. Ya, kurang tegasnya norma di dalam masyarakat. Jadi kita melihat bahwa Tinggal yang kurang baik. Kita melihat bahwa kenakalan remaja itu di dalam masyarakat, yang pertama itu adalah kurangnya pengawasan orang tua, ya, kurangnya pengawasan orang tua, kemudian lunturnya nilai-nilai agama, gitu ya. Ya. Kemudian tidak tegasnya aturan-aturan di dalam masyarakat, ini yang kemudian anak-anak semakin bebas, istilahnya melakukan hal-hal seperti ini, ya, melakukan hal-hal seperti yang kita lihat pada gambar ini, ya, gitu ya. Baik, selanjutnya kita lihat gambar berikutnya. Pencemaran lingkungan. Ya, ini pencemaran lingkungan akibat kebiasaan masyarakat membuang sampah sembarangan. Ini apa kaitannya dengan perubahan? Perubahan apanya yang terjadi? Karena masyarakat banyak yang sudah bersifatnya konsumtif. Budaya konsumtif yang semakin besar. Budaya konsumtif yang semakin besar. Kemudian masyarakat sudah mulai kurangnya kesadaran masyarakat. Berbahan plastik. Makan makanan ini juga Pak Guru lebih senang produk-produk yang instan. Ya, makanan instan. Makanan cepat saji. Apalagi yang lainnya? Kurangnya kesadaran masyarakat. Akan pentingnya kebersihan lingkungan. Terus? Kurang tegasnya peraturan pemerintah tentang dampak dari membuang sampah sembarangan. Ya, kurang tegasnya aturan pemerintah tentang bahwa membuang sampah sembarangan itu memiliki dampak yang sangat besar terhadap
lingkungan, Ya. ya, terhadap kesehatan masyarakat. Oke, baik. Perhatikan, dampak perubahan ini adalah pencemaran lingkungan. Ini akibat kebiasaan buruk dari masyarakat, yaitu membuang sampah sembarangan. Juga akibat dari perubahan gaya hidup. Sekarang masyarakat kita lebih banyak menyukai makanan-makanan yang instan atau produk-produk yang instan, yang notabene adalah menyisakan sampah plastik. Ya, dan ini kemudian akibat dari kurangnya kesadaran itu, kemudian masyarakat membuang sampah plastik sembarangan. Akhirnya terjadilah penumpukan sampah yang mengakibatkan terjadinya penyempitan lingkungan yang berdampak terhadap kesehatan masyarakat. Itu ya, kesehatan masyarakat, polusi udara, penyebaran penyakit menular dan hal-hal yang lainnya. Itu ya. Oke. Ini ya dampak perubahan negatif selanjutnya adalah pencemaran lingkungan. Oke, ya, oke, baik. Kita lihat selanjutnya. Kesenjangan sosial. Ya, oke, baik. Kesenjangan sosial. Kira-kira kenapa masalah seperti ini? Padatnya Tidak meratanya pembangunan antara masyarakat yang berada di dalam Tidak meratanya pembangunan. jumlah tidak meratanya. Terus penduduk yang padat. jumlah penduduk yang padat. Apalagi? Pengangguran, Terjadinya pengangguran. Ya, terjadinya terjadinya pengangguran. pengangguran. Kemudian apalagi? Kriminalitas. Kemiskinan. Karena adanya kemiskinan, maka terjadilah kesenjangan sosial. Kriminalitas terhadap pembangunan. Ya, terus? Soalnya fasilitas untuk masyarakat kelas bawah. Ya, diskriminasi ya. Terjadinya diskriminasi antara kelompok yang kaya dengan kelompok yang miskin misalnya. Oke, baik. Kenapa bisa terjadi kesenjangan sosial di dalam masyarakat akibat dari perubahan sosial? Apa yang terjadi dalam perubahan perilaku Karena masyarakat? masyarakat tidak bisa mengimbangi perubahan sosial. Ya, Karena masyarakat tidak bisa mengimbangi perubahan sosial. masyarakat tidak bisa mengimbangi perubahan sosial yang terjadi. Tidak bisa beradaptasi berarti ya? Tidak bisa beradaptasi. Adanya sifat tidak mau menerima akan adanya perubahan sosial yang terjadi. Tidak mau menerima akan terjadinya perubahan sosial. Artinya masyarakatnya masih bersifat konservatif, ya, bertahan dengan unsur-unsur budaya yang lama. Budaya-budaya yang lama. Ya, masih kuat mempertahankan budaya-budaya yang lama. Oke, baik. Dalam perubahan sosial memang akan terjadi sebuah apa ya? Kelompok masyarakat akan terbagi menjadi dua. Ada kelompok masyarakat yang menerima dan sulit menerima. Nah, biasanya kelompok yang sulit menerima inilah yang kemudian ya tadi ada dinamis dan ada statis. Nah, kelompok yang sulit menerima inilah yang kemudian nanti biasanya akan terjadi kesenjangan sosial. Ya, adanya jarak antara orang kaya dengan orang miskin yang sangat mencolok. Misalnya Anda lihat pada gambar ini, ada rumah yang mewah, tapi di satu sisi ada rumah yang kumuh. Ya, ada yang rumah yang kumuh. Ini akibat dari ketidaksiapan masyarakat terhadap terjadinya perubahan sosial di dalam masyarakat itu. Kenyataannya. Nah, kemudian kesenjangan sosial akibat dari perubahan sosial itu adalah perubahan perilaku manusia, perubahan gaya hidup manusia. Contoh misalnya, kesenjangan sosial itu disebabkan karena mulai berkurangnya rasa simpati dan empati. Ya, rasa saling tolong menolong, ya. Ya. Artinya mereka sudah mulai berpikir sendiri-sendiri, mulai berpikir individualis, kemudian mulai berpikir materialistis, sehingga terjadilah permasalahan seperti ini. Kesenjangan Ya, sosial. di samping juga mungkin pemerintah belum melakukan pemerataan pembangunan terhadap masyarakat, baik masyarakat yang di kota maupun masyarakat yang tinggal di daerah. Tapi saya rasa di sini pemerintah sudah mulai terus bagaimana melakukan pemerataan pembangunan hampir di seluruh wilayah di Indonesia. Nah, sekarang adalah tergantung masyarakatnya apakah mereka mau saling bantu bahu membahu, ya, agar mereka terhindar dari jurang adanya kesenjangan sosial ini akibat dari perubahan sosial. Yang jelas bahwa
tadi sudah Pak Guru mengatakan perubahan sosial itu bisa mengakibatkan terjadinya perubahan perilaku dan perubahan gaya hidup masyarakat. Contoh misalnya perubahan perilaku itulah masyarakat menjadi individualis, ya, materialistis, ya, kemudian masyarakat menjadi konsumtif, ya, sehingga terjadilah hal seperti ini, kesenjangan sosial seperti ini, gitu ya. Oke, baik. Kita lihat, lanjut gambar berikutnya. Sekarang perilaku konsumtif atau boros. Ya, oke, baik. Kenapa ini bisa terjadi? Karena masyarakat sekarang menganggap bahwa barang itu merupakan salah satu dari status sosial. Oke. Masyarakat lebih mementingkan keinginannya daripada kebutuhannya. Ya, perubahan gaya hidupnya. Tingginya gaya hidup. Ya. Karena kemudahan dalam berbelanja. Kemudahan dalam berbelanja. Ya, akibat dari perkembangan teknologi komunikasi. Sekarang kan semua orang rata-rata menggunakan fasilitas alat komunikasi yang notabene adalah handphone atau gadget yang sudah dilengkapi dengan fasilitas jual beli, sehingga kemudahan dalam bertransaksi pun berdampak kepada kehidupan perilaku konsumtif atau boros pada masyarakat. Nah, ini perilaku ini tidak lepas dari adanya perkembangan teknologi tadi, terutama adalah teknologi komunikasi. Di samping juga perubahan gaya hidup masyarakatnya. Ya, sekarang kan gaya hidup masyarakat kita kan tidak lagi mementingkan pada kebutuhan, ya, tetapi lebih kepada lebih kepada kesenangan, ya, kesenangan saja. Bagaimana bahwa tadi ada temannya mengatakan bahwa dengan mengoleksi barang-barang mewah bisa dijadikan sebagai alat ya meningkatkan status sosialnya, ya. Misalnya budaya pamer. Nah, kira-kira perilaku ini bisa nggak mengarah kepada perilaku kecemburuan sosial? Bisa nggak bisa nggak menimbulkan masalah kecemburuan sosial di masyarakat? Perilaku konsumtif? Ya, sangat bisa. Ya, sangat bisa. Karena akibatnya adalah masyarakat yang tidak mampu sering merasa minder. Gitu ya. Ya, akibatnya juga bisa menimbulkan kecemburuan sosial di dalam masyarakat. Kalau misalnya kriminalitas, bisa enggak perilaku ini bisa menimbulkan kriminalitas? Bisa. Sangat bisa. Nah, orang-orang yang tidak mampu pencurian, ya, apalagi kalau all-shop sekarang banyak jadi penipuan, Pak. Oh iya, berarti ternyata perilaku ini menimbulkan masalah juga. Ya, perilaku konsumtif dan boros ternyata menimbulkan permasalahan di masyarakat. Salah satunya adalah kecemburuan sosial, bisa juga menimbulkan kriminalitas. Ya, menimbulkan kriminalitas di masyarakat. Oke, itu baik. Ini adalah beberapa tadi dampak perubahan sosial. Kita lihat dari atas, ya, terkait dengan perubahan gaya hidup, ya, masyarakat, bahwa masyarakat itu tidak ada yang tidak berubah. Cuman yang membedakan ini itu adalah ada masyarakat yang statis dan ada masyarakat yang dinamis. Ya, bahwa dalam kehidupan kita bermasyarakat ada masyarakat yang berubah secara cepat dan ada yang berubah secara lambat. Nah, sekarang yang kita lihat bahwa dampak perubahan sosial itu yang pertama itu adalah dampaknya adalah perkembangan teknologi. Ya, saya ulang ya sedikit ya. Dampaknya adalah perkembangan teknologi. Ya, terutama di sini di gambarnya ini adalah teknologi dalam bidang pertanian. Dengan adanya perkembangan teknologi dalam bidang pertanian, masyarakat petani bisa mengefisiensi biaya, waktu dan tenaga dan bisa mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Ya, meningkatkan kualitas kehidupannya. Kemudian yang kedua, terbukanya lapangan pekerjaan. Ya, bahwa ya, perubahan sosial itu sangat bermanfaat ketika akan memunculkan berbagai macam lapangan pekerjaan. Ya, sehingga masyarakat nanti yang tidak memiliki pekerjaan bisa mengisi job-job sesuai dengan keahlian mereka. Ya, sesuai dengan mengurangi pengangguran. Ya,
sesuai dengan keahlian mereka. Salah satunya juga bisa mengurangi pengangguran. Ya, pengangguran. Kemudian selanjutnya kita lihat tadi adanya profesionalisme dalam bekerja. Profesionalisme dalam bekerja. Ini sangat dirasakan sekarang bahwa perubahan yang terjadi pada masyarakat perubahan sosial yang terjadi di masyarakat kita, sangat kita rasakan bahwa sekarang orang bekerja sesuai dengan keahlian mereka masing-masing, sesuai dengan job mereka masing-masing, sesuai dengan profesionalisme mereka masing-masing. Nah, selain dampak positif, ternyata ada juga dampak negatifnya. Di sini, pertama, lunturnya budaya lokal, di mana munculnya permainan modern, kemudian banyak anak-anak meninggalkan permainan tradisionalnya. Gitu. Kecerdasan intelektual. Ya, kemudian ini kenakalan remaja. Salah satunya adalah minuman keras. Ya, kenakalan remaja itu banyak sekarang, ada narkoba. Kemudian apalagi? Minuman keras, tawuran antar pelajar, seks bebas, ya, pernikahan dini, bolos dan sebagainya. Oke, baik. Kemudian pencemaran lingkungan akibat ya kebiasaan masyarakat membuang sampah sembarangan. Di samping juga perubahan gaya hidup masyarakat, ya, perubahan gaya hidup masyarakat, di mana sekarang masyarakat kita kan lebih suka pada makanan cepat, instan, cepat saji, gitu ya. Oke, baik. Lanjut. Kemudian kesenjangan sosial. Ya, akibat dari perubahan gaya hidup, perubahan perilaku, perubahan cara berpikir. Sekarang masyarakat lebih individualis, materialistis, konsumtif, kemudian menghilangkan sikap simpati dan empati sosialnya. Sikap saling tolong-menolongnya mulai ditinggalkan karena sudah berubah menjadi lebih kepada sikap individualis dan materialistis. Kemudian ada perilaku konsumtif atau boros. Ya, akibat dari perkembangan teknologi komunikasi, ya, ini adalah akibat dari kemudahan masyarakat dalam bertransaksi, maka berimbas kepada perilaku konsumtif atau boros. Ini adalah kemudahan. Ini akibat dari kemudahan masyarakat dalam memperoleh barang, ya. Akhirnya terjadilah perilaku seperti ini, konsumtif dan boros. Nah, ternyata perilaku ini juga bisa menimbulkan kecemburuan sosial dan bisa juga menimbulkan kriminalitas dari masyarakat, gitu ya. Misalnya masyarakat yang tidak mampu, mereka cemburu, kemudian karena tidak mampu lagi, mereka menghalalkan segala cara untuk mendapatkan supaya sama dengan orang-orang yang kaya, gitu misalnya, ya. Oke, baik. Nah, kira-kira dari beberapa gambar yang tadi, apakah kalian sudah memahami tentang dampak perubahan sosial? Ya. Sudah memahami, ya? Oke, baik. Kita simpulkan sedikit. Di sini ada beberapa dampak positif perubahan sosial, ya. Itu ya. Ada dampak positif yang pertama adalah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian terciptanya lapangan pekerjaan, tenaga kerja profesional. Yang keempat, nilai dan norma baru. Kemudian yang kelima, efektivitas dan efisiensi kerja. Kalau dampak negatifnya, ada yang bisa sebut? Tamzil? Dampak negatif? Pergaulan bebas. Dampak negatif terjadinya kesenjangan sosial dalam budaya konsumtif, pencemaran lingkungan, pelanggaran norma, ya, kesenjangan sosial, lunturnya norma, kesenjangan sosial. norma. Oke, kita lihat dampak negatifnya di sini. Ya, pertama adalah terjadinya disintegrasi sosial. Ada pergolakan daerah, ya, kenakalan remaja, kesenjangan sosial, ditinggalkan, kerusakan lingkungan, masyarakat konsumtif, perubahan tingkah laku, ya, dan disorientasi nilai dan norma atau masyarakat menjadi anomi. Oke, baik, saya ulangi bahwa di dalam masyarakat itu selain dampak positifnya, perubahan sosial memiliki dampak negatif. Di sini ada disintegrasi sosial, pergolakan daerah, kenakalan remaja, kesenjangan sosial, adat istiadat, kerusakan lingkungan, masyarakat konsumtif, perubahan tingkah laku, dan terjadinya disorientasi nilai dan norma. nilai dan norma. Paham semuanya? Paham semuanya?
Oke, baik. Insyaallah. Ini Pak Guru. ya, oke. Secara konseptualnya, Pak Guru sudah menjelaskan mengenai dampak positif dan dampak negatif dari perubahan sosial. Baik itu dengan tadi dengan menggunakan media gambar, dan di sini kita sudah simpulkan beberapa dampak positif dan dampak negatifnya. Sekarang nanti kalian di rumah bisa mengerjakan tugas seperti ini. Ya, mohon diperhatikan. Nanti silakan di rumah kalian amati, ya perhatikan. Mohon dimatikan kameranya, Serina. Halo, Serina. Serina. Oke, nanti kalian ini ada tes tugas di rumah sebelum kita tutup pembelajaran kita pada hari ini, ya. Nanti kalian bisa mengamati dampak perubahan sosial di masyarakat Anda, kemudian analisis bagaimana cara mengatasi dampak negatif perubahan sosial di masyarakat Anda tersebut. Ya, ini berarti kita nanti berbicara kontekstual, kenyataannya. Kemudian yang kedua, buatlah video konten YouTube tentang dampak perubahan sosial dan upload pada channel YouTube kalian masing-masing. Link dikirim melalui WA Group. Nah, setelah Anda mengamati, Anda bisa juga membuat video konten tentang dampak perubahan sosial, baik itu dampak positif dan dampak negatif. Kemudian diupload pada channel YouTube dan linknya dikirim ke Pak Guru melalui WA Group kelas. Paham semuanya? Paham? Oke, baik. Nah, sebelum Pak Guru mengakhiri, kira-kira apa yang bisa kita ambil dari kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini? Kita lebih mengetahui, kita bisa mengetahui perubahan sosial yang ada di lingkungan kita, lingkungan kita. Oke, Serina, coba Serina, apa yang bisa kita pelajaran apa yang bisa kita ambil dari kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini? Pertama, kita dapat mengetahui banyak tentang dampak positif, dampak negatif yang ada di lingkungan masyarakat. Oke. Kedua, jika kita sudah mengetahui dampak negatifnya seperti pencemaran lingkungan, kita sebagai masyarakat harus bersikap yang positif seperti tidak membuang sampah sembarangan atau kita lebih sadar tentang kebersihan. Oke. Ada lagi yang lain? Bisa Tanzil? Ayo. kita bisa mengurangi dampak negatif dari perubahan sosial dan bisa menanggulanginya. Oke, baik. Tadi dengan mengetahui dampak negatifnya, minimal kita bisa menguranginya atau bisa menanggulanginya. Nah, ada lagi yang lain? Kita bisa mengetahui berbagai penyebab dari dampak-dampak perubahan sosial tersebut. Oke, kita bisa mengetahui berbagai penyebab munculnya dampak-dampak perubahan sosial, terutama adalah dampak negatifnya. Dari dampak-dampak perubahan sosial. Oke, baik. Kira-kira sudah paham tadi dengan materi yang sudah Pak Guru sampaikan? Oke, baik. Jadi seperti yang sudah dinyatakan sama teman-teman kalian tadi, bahwa dengan kita mempelajari materi pada hari ini adalah kita dapat mengetahui berbagai macam dampak dari perubahan sosial, baik dampak positif dan dampak negatif. Nah, kemudian setelah kita mengetahui dampak negatifnya, minimal kita bisa mengurangi atau bisa menanggulangi agar dampak negatif itu tidak terulang terjadi di masyarakat, gitu ya, tidak terulang terjadi di masyarakat. Kemudian kita juga bisa mengetahui apa sih penyebabnya sehingga muncul dampak negatif dari perubahan sosial tersebut. Oke, cukup ya? Cukup ya. Baik, terima kasih. Sebelum kita mengakhiri pertemuan kita pada pagi hari ini, ya, sekali lagi saya tetap mengingatkan kepada kita semua agar tetap menjaga diri, tetap memperhatikan, tetap mengikuti protokoler kesehatan untuk mencegah penyebaran COVID-19. Jadi kalian nanti di rumah tetap menggunakan masker ketika keluar dari rumah kalian masing-masing, kemudian tetap jaga jarak, cuci tangan dengan sabun, kemudian makan makanan sehat, olahraga yang rutin, ya, olahraga rutin untuk supaya kalian daya tahan tubuhnya tetap terjaga. Baik, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita pada pagi hari ini, silahkan agar lebih barokahnya kegiatan kita, salah satu di antara kalian memimpin kita berdoa. Baiklah, untuk menutup pertemuan kita pada daring pagi hari ini, agar kita diberi keberkahan dan diberi kesehatan selalu oleh Allah Subhanahu wa taala.
supaya kita berdoa. Mulai. Sudah selesai. Baik, terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.